Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Vika sendiri bagaimana? Alhamdulillah. Begini Bu, saya ada tugas dari guru penggerak, yaitu bagaimana Ibu saat mengambil keputusan dengan nilai-nilai kebajikan. Baik. Mungkin ada sedikit mengganggu waktunya Ibu ini. Tidak apa-apa, selama saya masih bisa membantu. Alhamdulillah. Yang saya tanyakan ya Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang terjadi di lembaga jenengan? Baik Bu Vika, selama ini saya mengambil keputusan itu bagaimana cara identifikasi apakah keputusan yang saya ambil itu merupakan dilema etika atau bujukan moral. Begini Bu Vika, untuk dilema etika itu ada dua kepentingan yang dua-duanya ini sama-sama benar. Nah, dua-duanya ini memiliki kepentingan yang tidak sama, tapi dua-duanya benar. Nah, ketika kita dihadapkan dengan kepentingan bujukan moral itu, salah satu kepentingan ini benar, yang satunya salah. Tetapi biasanya orang-orang menganggap itu hal yang wajar. Padahal salah satunya itu memiliki nilai negatif, maka yang itu dinamakan bujukan moral. Seperti itu. Oh ya, lalu bagaimana Ibu saat menjalankan atau dalam pengambilan keputusan itu, terutama di kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar menurut Ibu barusan, mengandung nilai kebajikan, dinilai dari apanya itu? Untuk keputusan, kita mengambil keputusan itu kan harus benar-benar dilihat dulu masalahnya itu apa, kemudian kita harus mempertimbangkan keputusan kita itu apakah sudah tepat, kan seperti itu ya Bu Vika. Tapi kadang kita itu dihadapkan dilema karena dua-duanya ini sama-sama benar. Nah, tetapi ketika dua-duanya sama-sama benar, bagaimana caranya kita nanti itu memilih yang faedahnya atau yang dampak positifnya itu lebih besar, yang lebih dahulu kita prioritaskan, seperti itu. Dan juga jika boleh tahu ini ya Bu ya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Untuk prosedur pengambilan keputusan itu biasanya saya ini tidak sendiri, karena menurut saya mengambil keputusan ketika kita hanya memikirkan sendiri masalah tersebut dan kita harus menentukannya sendiri itu terasa sangat berat. Jadi prosedurnya memang apabila ada suatu permasalahan kita lakukan kolaborasi. Jadi bersama ahli sejawat, bisa bersama komite atau bersama wali murid, tergantung dari permasalahan apa yang terjadi begitu. Ketika kita kolaborasi atau bersinergi dengan beberapa stakeholder terkait, itu memang sangat-sangat membantu sekali karena sudut pandang kita mendapatkan sudut pandang yang berbeda, pemikiran yang berbeda. Kadang manusia itu kan terbatas ya Bu ya, meskipun sudah sangat luar biasa, tapi pasti ada keterbatasan. Dan kadang seperti itu tidak kita dapatkan dari kita sendiri. Jadi kalau semakin banyak pendapat, itu sudut pandangnya berbeda, itu semakin mudah kita mengambil keputusan. Seperti itu. Jadi itu merupakan apa ya, hal yang sangat efektif ya Bu ya, begitu ya. Kemudian hal-hal apa saja ini Bu yang selama ini merupakan tantangan nih bagi Ibu ketika saat pengambilan keputusan? Saat pengambilan keputusan biasanya tantangannya itu ketika kita sudah mencapai kesepakatan, tetapi ada beberapa pihak itu kadang merasa keputusan yang kita ambil itu masih belum maksimal, seperti itu. Dampaknya itu baru terasa ketika keputusannya sudah diambil. Oh ternyata keputusannya seperti ini, dampaknya masih ternyata saat realisasi enggak seperti itu, gitu loh Bu. Itu tantangan sekali. Jadi benar-benar mengambil keputusan itu menurut saya itu suatu tantangan itu sendiri, seperti itu Bu Rika. Lalu ini ya Bu ya, yang saya tanyakan lagi, apakah ada jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian dilema etika? Mungkin ada urut-urutannya, prosedurnya seperti apa? Kalau
menurut saya permasalahan itu kapan waktu tepatnya itu tergantung ya Bu ya, tergantung dari permasalahan tersebut. Jadi apakah permasalahan ini urgent? Apabila itu urgent, langsung kita tangani, langsung kita lakukan sinergi tadi. Tetapi kalau memang masalah itu masih bisa ditangani itu dalam waktu yang relatif agak lama, jadi kita pikirkan matang-matang seperti itu. Tergantung dari permasalahan. Tergantung masalahnya ya Bu. Iya, ya. benar. Kemudian mungkin ada ini faktor-faktor yang bisa memungkinkan untuk memudahkan saat pengambilan keputusan. Mungkin faktor-faktornya kita harus hadir penuh gitu ya Bu ya, mindfulness ya. Jadi kita harus gimana ya, harus saat pengambilan keputusan itu pikiran kita tuh harus hadir sepenuhnya. Kalau pikiran kita kemana-mana itu pasti saat pengambilan keputusan itu nggak maksimal. Jadi intinya itu ya harus mindfulness seperti itu. Baik Ibu, ini pertanyaan terakhir dari saya ini. Dari semua tadi yang disampaikan oleh Ibu, pembelajaran apa yang bisa atau yang dapat kita petik dari pengalaman saat mengambil keputusan? Jadi pengalaman yang sangat berharga menurut saya Bu ya, kita jangan sampai terjebak pada rujukan moral gitu ya. Karena apa? Karena terkadang rujukan moral ini menjebak sekali Bu. Itu salah, tetapi dimaklumi atau digeneralisasi itu bahwa itu benar, padahal salah. Nampaknya benar. Nah itu harus benar-benar dilihat secara lebih detail untuk rujukan moral. Kalau dilema etika ini sebenarnya juga banyak muncul, tapi tidak sebanyak rujukan moral. Karena rujukan moral itu sudah sangat fatal sekali ya. Kadang maksud kita itu menyelesaikan masalah itu ada rasa kasihan, biarlah kita maklumi kesalahannya. Padahal itu hal seperti itu nggak boleh terjadi, karena semakin kesalahan itu dimaklumi, lama-lama itu akan menjadi hal biasa. Efeknya ke masa Masa depan. ya. Ya. Kesalahan yang dimaklumi itu lama-lama akan menjadi hal biasa. Dan itu sangat, menurut saya itu jangan sampai terjadi. Kita yang Mungkin hanya itu saja Bu yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Saya ucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk saya. Sama-sama, selagi masih bisa membantu. Ya, terima kasih Bu.